Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada pembelajaran hari ini ya. Sebelumnya mari kita nyanyikan di Desa Raya dulu ya, sebagai wujud rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan negara ini. Saya minta salah satu untuk memimpin jadi dirjen. Oke, Bapak kita. Nanti hitungan keempat mulai. Semuanya berdiri. Betul, 1, 2, 3. Indonesia. budaya positif apa yang anak-anak inginkan di kelas kita.
Saya guru akan bacakan. Ya, nanti diantaranya mungkin tulisan anak-anak di sini. 1, ya, saling tolong menolong, bagus. Ya, jadi kalau ada teman kita yang ada kesusahan, mungkin membutuhkan bantuan, dan misalnya lupa bawa alat tulis, ya anak-anak beri apa pinjaman alat tulis dan sebagainya. Terus di sini tidak ada perkalian, betul? Ya, tidak ada perkalian, kita budayakan diri sikap saling apa rukun. Bagus. Kata guru menerangkan kita tidak boleh nanti, bagus juga. Membuat bersih kelas, ya, jadi lingkungan sekitar supaya bersih, bagus juga. Nah, caranya bagaimana? Buang sampah pada tempat. Nah, dan asal buang apa sampah di kelas, nggak boleh. Ya. Kemudian kelas 4 harus sehat dan tertib. Ya, sehatnya bagaimana? Nah, kalau ada kotoran dibersihkan, disapu sesuai jadwal tiket. Terus tidak boleh membuli. Nah, sama tadi harus rukun, saling menghormati dan menghargai. Terus saling menolong, tidak boleh saling membuli. Ya. Kemudian membuat kelas jadi indah. Ya, nanti kita tempelkan gitu ya, hiasan-hiasan yang ada di kelas kita, misalnya di dinding atau bagaimana supaya kelas kita menjadi indah. Bagus, menempelkan hiasan ke bagian dinding kelas. Kemudian buat kelas bersih, tadi tiket kelas dengan cara menyapu, membuang sampah pada tempatnya. Nah, menjadi kelas yang bersih, menjadi kelas yang sehat. Kemudian tidak boleh membuli. Nah, membuat indah dan rapi kelas. Nah, bagus, membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh berantem di luar sekolah. Nah, harus rukun. Menyapu saat tiket membantu teman yang kesusahan. Jadi kalau sudah ada tahu jawab sesuai jadwal tiket harus kamu laksana. Nah, siap ya, sanggup ya. Jadi ini adalah kamu sendiri anak-anak yang membuat peraturan. Ya, sudah kita sepakati, sepakat atau tidak? Sepakat semua ya? Sepakat? Nah, jadi anak-anak tanpa Pak Guru suruh, tanpa Pak Guru ingatkan, saya minta anak-anak untuk menerapkan budaya positif yang sudah anak-anak tuliskan di kelas 4 ini. Cukup ya? Mulai kapan akan dilaksanakan? Mulai besok. Ya, jadi anak-anak nanti bisa membaca di sini. Dari keyakinan kelas atau budaya positif yang ada di sini, saat pelajaran atau apa yang anak-anak inginkan itu. Terima kasih. Yastu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu, selamat siang. Hari ini kita akan mengikuti diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Nuryanto. Beliau merupakan calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Klaten. Beliau mengawali karirnya pada tahun 2014 dan sampai sekarang masih aktif, dan beliau juga tergabung menjadi calon guru penggerak yang nantinya akan selalu memajukan dan mencerdaskan anak bangsa. Baik, Bapak Ibu, nanti setelah diseminasi ada sesi tanya jawab 1 permen untuk 3 pertanyaan. Oleh karena itu, mohon dimanfaatkan dengan baik. Apabila nanti ada hal-hal yang belum tahu dan kurang jelas, Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Oleh karena itu, waktu dan tempat diseminasi budaya positif oleh Bapak Agus Nuryanto SPDSD, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Suparman SPDSD yang telah membuka acara pada pagi hari ini. Bapak Ibu semuanya, salam sehat. Saat semangat ya? Semangat ya? Semangat, coba tepuk semangat. Biasanya kalau tepuk semangat bagian baru. Ya, tepuk semangat. 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 Nah, malah ngantuk-ngantuk, tapi yang bisa agak melek ya.
itu juga perlu kita biasakan kepada anak-anak. Memang untuk pertama adalah untuk memang sebagai apresiasi kita kepada anak-anak, ya memang misalnya anak-anak yang belum bisa konsentrasi, supaya konsentrasi otomatis mengikuti gerakan itu. Jadi itu adalah juga suatu kebiasaan yang harus kita lakukan pada anak-anak. Baiklah Bapak Ibu semuanya, pada pagi ini saya akan menyampaikan diseminasi ya tentang budaya positif. Kita ketahui diseminasi adalah suatu informasi yang bisa disampaikan kepada suatu mungkin organisasi atau perkumpulan yang situ nanti bisa diambil manfaatnya. Adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Apa itu nanti restitusi itu mungkin di sini masih hal baru atau kata baru bagi kita semua. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini tadi khususnya nanti adalah kebutuhan dasar manusia nanti adalah tentang diri kita, bukan kita secara universal masyarakat tidak, tapi nanti adalah tentang bagaimana apa yang dibutuhkan oleh kita nanti. Kemudian yang kelima adalah restitusi atau 5 posisi kontrol apa saja perlu kita terapkan pada diri kita. Kemudian yang kedua adalah restitusi segitiga restitusi adalah nanti sebagai istilahnya penerapannya atau nanti yang paling tepat yang bagaimana sini ada nanti ada beberapa restitusi di sini ada 5 kontrol dan nanti adalah pemecahan masanya ada di 6 restitusi segitiga restitusi ini. Itu adalah materi yang akan saya sampaikan pada bagian ini. Jadi ada di sini berarti bertentangan. Kita tidak boleh memaksakan pada anak tadi tidak menginginkannya. Misalnya, ya di sini kita menginginkan anak tersebut, misalnya untuk misalnya dapat tiket ya, setiap hari. Tapi anak tersebut memang benar-benar namanya tiket itu memang susah diatur. Nah, tapi adalah ilusi mengontrol murid. Di sini walaupun tamanya guru sedang mengontrol perilaku murid, tapi hal demikian terjadi karena murid sering mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dimiliki murid tersebut. Nah, dari sini kadang-kadang murid itu mau mengerjakan apabila kita perintah, tapi kalau tidak perintah dan dia tidak akan melakukannya. Itu sering terjadi kayak sering terjadi kadang-kadang anak-anak itu namanya masih anak-anak yang memang dunianya masih mungkin dunia bermain, ya dunia berkumpul. Jadi untuk kebiasaan yang positif ini harus kadang-kadang kita harus mengingatkannya. Ini tidak hanya anak sekolah saja, mungkin yang di rumah, putra putri panjenengan di rumah juga sama. Sinau dalam dikon sinau, ora sinau. Betul? Kalau adus kadang mangan bermangan kadang-kadang dalam dikon, padahal mangan wis cara kebutuhan tiap hari juga nopo dilakukannya, tapi kita harus mengingatkannya. Jadi adalah mengontrol seperti itu. Jadi anak harus kita ingatkan selalu, misalnya tidak belum mengerjakan tugasnya tersebut. Itu yang pertama. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan efektif dan bermanfaat. Jadi di sini pengaturan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, sehingga murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru dan untuk berusaha. Nah, bersama dengan yang saya sampaikan tersebut, memang kita mungkin tidak, kadang-kadang kita sampai jengkel, gitu, bocah yang takkan orang makan, seperti itu. Kadang-kadang sampai kita, jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik ya terhadap anak, dampaknya akan sangat berpengaruh kepada anak. Ya, mungkin malah diingat sampai besok lulus jadi aku hebat kan dunia anak kalau bapak ibu guru kaya. Ya mungkin pelajarannya juga sama. Waktu masa sekolah SD SMP apa mungkin punya kenangan terhadap salah satu guru dan itu mungkin gurunya killer atau gimana pernah mengatakan suatu atau
berbuat tidak baik kepada Bapak Ibu semuanya, pasti ada satu kenangan atau satu nama di situ yang betul-betul pasti akan teringat kepada Bapak Ibu guru sampai saat ini. Betul-betul dari kata makna disiplin. Mungkin kita juga kita terapkan dalam sekolah kita, ya. Mungkin telat sekolah, bagaimana nanti hukumannya kadang-kadang ada yang sengaja atau mungkin disuruh lari dulu. Jadi hubungannya dengan memang lalu zaman dulu seperti itu ya. Zaman dulu seperti itu memang hukuman fisik itu lebih kental dengan zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang itu sudah harus kita hilangkan hukuman berbentuk fisik. Jadi bentuk hukuman di sini adalah jangan sampai fisik, tapi di sini bentuk hukuman kalau bisa kita adalah dihukum, tapi di sini yang ada mendidik. Hukuman mendidik bagaimana? Nah, misalnya hukum pelanggaran tugas. Kemudian syarat utama menciptakan untuk murid yang merdeka adalah disiplin yang kuat. Yang dimaksud adalah disiplin diri sendiri. Jika tidak memilikinya, maka kita perlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi kita juga tidak di sini merasa bebas kita Bapak mungkin di sekolah kita tidak bebas kan, tapi kita juga ada aturan-aturan yang harus kita terapkan. Kemudian nilai kebajikan universal adalah merupakan sifat positif manusia sebagai tujuan. Ya, tujuan untuk mulia yang dicapai setiap individu. Hal ini tertera pada tujuan profil pelajar Pancasila. Yang adalah kita untuk setiap dalam kita mengajar mata pelajaran apa saja selalu kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Matematika itu juga bisa untuk kita terapkan dalam penerapan profil pelajar Pancasila. Ya, misalnya kita dalam diskusi juga bisa untuk saling menghargai. Itu adalah juga wujud profil pelajar Pancasila. Jadi semua disiplin ilmu bisa kita terapkan untuk mencapai anak-anak supaya bisa menerapkan profil pelajar Pancasila. Tapi kan semua memang membutuhkan motivasi atau dukungan atau penyemangat dalam melakukan segala sesuatu hal itu. Motivasi di sini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri. Jadi anak-anak di sini motivasi tersebut ada yang di dalam diri anak-anak adalah supaya mereka tidak mendapatkan hukuman. Misalnya kamu bisa ngapal ini nanti saya akan berikan hadiah ini. Nah, atau kamu bisa datang tepat waktu terus kurang terlambat nanti saya berikan apresiasi. Jadi bocah sing tertib bisa tenang. Memang sudah ada situ kita berikan motivasi yang memang sesuai yang dia inginkan. Sinau sing tenanan iki enak kerjaan ketinggalan dan lain sebagainya. Memang sesuai yang diinginkannya. Jadi adalah untuk melakukan atau menghargai diri sendiri. Marilah kita juga selalu berikan motivasi kepada anak-anak kita, ya, terutama sesuai dengan kelas kita. Jangan bosan-bosannya, walaupun di situ memang motivasi itu hal yang sederhana, tapi nanti akibatnya atau dampaknya adalah sangat luar biasa. Kemudian selanjutnya hukuman, konsekuensi atau restitusi. Di sini hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan. Hukum pasti menyakitkan. Apanya namanya jenenge hukuman. Terjadi bersifat mendadak, satu arah dari guru untuk murid. Paksaan dampak anak akan membunyikan kesalahan mendorong menyalahkan diri. Adalah di sini tadi sudah saya sampaikan kita dalam memberikan hukuman ya kadang-kadang jadi ya jengkel namanya manusia pasti punya rasa jeneng sabar seorang itu pasti ada batasnya. Ya tahu mungkin ada batasnya kadang-kadang rame bukan rame terus saya yakin pasti nang jenenge SD ini rame itu sandangane bocah niku aku. Ya dua rame terus ya gitu kita berikan hukuman wis maju nih. Ngadu kene yo garap nang kene. Nah seperti itu nanti akan di sini adalah menyakitkan bagian yang tadi. Menyakitkan bagaimana? Dia merasa malu, ya dilihat banyak orang di suruh di depan mungkin kudune liyane dodot, dheweke ngadeg dhewe. Nah, adalah suatu yang menyaksikan contoh salah satu hukuman jajah mungkin itu banyak sekali hukuman-hukuman yang kadang-kadang kita tidak merasa atau mungkin kita sudah tahu tapi apa kita lakukan. Nah, itu nanti monggo
bentuk-bentuk hukuman tadi, ya sebisa mungkin kita menguranginya. Memang kita juga pasti akan ada bocah di leher dan anak nanti kuandani orang apa jenenge buku orang berubah. Kita akan juga jaga sehingga kita memberikan hukuman. Kemudian konsekuensi di sini adalah suatu yang terjadi pada kesepakatan sebelumnya, tidak nyaman untuk murid jangka pendek. Dampaknya mendorong kepatuhan bocah dari balik baik murid saat peraturan. Misalnya di sini konsekuensi, berarti kita sudah sepakati dengan murid kita. Yang melanggar APR itu hukumannya apa? Misalnya nulis ping loro, kode seksual ini, sama untuk namanya konsekuensi. Nah sudah disepakati, kalau murid setuju enggak? Setuju, berarti kalau benar-benar besok tidak melanggar APR ya juga harus mengerjakan atau kesepakatan yang sudah dilakukan dengan anak-anak. Ya nulis sampai loro. Pelanggarannya nulis ping telu, ya nulis ping telu seperti itu. Ya itu nanti apa namanya kita bisa terapkan pada anak-anak supaya nanti anak-anak bisa taat atau terhadap peraturan tadi. Memang harus seperti itu anak-anak. Jadi tidak hanya satu arah sepihak saja. Wis pokoknya ada yang salah tak hukum. Tapi nanti kita juga bisa apa namanya bicarakan dengan murid kita buat kesepakatan. Iya pelanggaran. Iki orang akan buka guru lo. Iki karpe kamu piye? Anu siapa? Mungkin anak punya ide kan enggak seperti ini. Lah monggo sia sepakati, ya sepakat Pak. Jadi anak-anak merasa bukan mendapat hukuman tapi memang sudah menjadi kesepakatan bersama. Jadi walaupun penghargaan di sini namanya kita mungkin punya maksud baik gitu. Kita sebelumnya nggak tahu ternyata penghargaan itu enak hal negatif ya. Ternyata ada dampak yang tidak baik dari penghargaan tersebut. Secara tidak langsung dia akan merasa terhukum karena apa merasa tersisihkan atau di situ malah terjadi persaingan antar siswa tadi. Kemudian restitusi adalah merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah dan bantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Sebuah tawaran bukan paksaan, fokus pada solusi dan karakter, bukan tindakan mengambilkan murid yang bersalah pada kelompoknya. Kita buat kesepakatan kelas. Caranya bagaimana? Bapak Ibu guru menempelkan mungkin kertas, kemudian memberikan selembar kertas yang bisa ditempel anak-anak menulis. Kesepakatan kelas 1 waktu pelajaran tidak boleh rame. Kalau keluar harus izin. Kemudian misalnya tidak boleh makan di kelas dan sebagainya. Anak-anak yang menulis sendiri, ya bukan kita yang membuat peraturan, tapi yang membuat peraturan adalah anak-anak. Nanti setelah tertulis tadi bisa ditempelkan di nama di depan kelas atau di mana di tembok yang sudah nanti akan dibaca oleh anak-anak. Walaupun kalau itu anak-anak melanggar dari peraturan tersebut, kita tunjukkan bahwa itu sehingga PDW peraturannya piye. Nanti anak-anak akan merasa oh iya ini peraturan yang harus saya laksanakan yang membuat saya, maka saya harus untuk melakukannya. Ini bisa Pak Guru terapkan pada kelas semuanya. Jadi ada tulisan anak semuanya diberi, boleh memberikan 1, 2 boleh. Misalnya peraturan tadi membuat 2 boleh, 3 juga boleh. Dan nanti kalau sudah selesai bisa ditempelkan sebagai wujud kesepakatan kelas. Di sini akan sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Makanya anak yang tidak curhat, tapi curahan pendapat, bukan curahan hati deh, curahan pendapat. Pendapatnya anak-anak piye, kelasku pengen tak gawe piye, senyaman bagaimana nyaman. Dan pembelajaran bisa tercapai piye minta apa ke. Monggo anak kita curhat pendapat pada anak-anak. Jadi tidak harus kita yang mengatur terus, membuat peraturan terus, tapi anak-anak yang membuat peraturan tersebut. Pembelajaran ini aku begini tidak, tapi anak-anak disuruh pilih. Kalau saya ingin gambar apa, monggo, ayo. Terus kegiatan hari ini apa? Mungkin pengen keluar. Di luar bisa kita terapkan pada anak-anak. Jadi tidak kita perintah terus, tapi monggo nanti anak-anak juga memilih bagaimana pembelajaran tersebut bisa dilaksanakan sehingga anak-anak punya pilihan. Kesenangan adalah kebutuhan anak untuk merasa senang. Ya, untuk merasa senang ya
belajar rasa kaku-kaku, ya, diajar mungkin breaking dan sebagainya, untuk sehingga anak bisa tidak lost banget dalam belajaran. Rasa senang, atau mungkin waktu istirahat ya, bisa untuk ngobrol dengan temannya. Kemudian dunia berkualitas. Di sini dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi di semua yang ada. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu.
Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri,
bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi di sini kita pada murid jangan langsung di situ langsung nadanya keras, jangan. Tapi kita diajak murid dulu, bagaimana kamu di sini tahu maksudnya apa, kamu apa yang kamu lakukan tadi, kesalahan apa. Kita merasa apa namanya hubungan dengan anak tadi tidak ada jaraknya, walaupun kita memang sebagai gurunya. Itu yang disampaikan dan saya cukup siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri tepuk tangan untuk Bapak Agus Nuryanto. Bapak Ibu, tadi setelah diberikan diseminasi oleh Bapak Agus Nuryanto, tentunya kita menjadi bertambah ilmu, bertambah pengalaman. Oleh karena itu, saya buka satu termin untuk pertanyaan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, saya Bayu Ahmad dari SD 2 Bulugan. Pak Agus, saya mau bertanya terkait materi yang terakhir tadi Pak Agus, berkaitan dengan segitiga restitusi. Nah, tadi kan ada tiga rangka. Nah, itu dalam pelaksanaannya atau penerapannya, apakah harus dilakukan secara urut atau boleh apa ya, nggak urut atau bolak-balik gitu, nggak harus urut gitu. Begitu dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bayu pertanyaannya. Langsung dijawab Pak Agus. Terima kasih pada Pak Bayu yang sudah bertanya tadi ya. Jadi dalam pelaksanaan restitusi ini memang harus urut Pak ya. Contoh di sini tadi saya sebutkan, kita kan dalam pendidik anak atau mungkin anak yang bukan salah itu tidak disiplin. Jadi harus kita berikan apa namanya, memang harus kita tenangkan dulu hatinya. Keadaannya harus kita tenang dulu, kadang-kadang dijeluk rasa takut ya, atau bagaimana. Nah, jadi kita tampilkan ya, misalnya di sini ya saya sedikit saja ya, mungkin sedikit saja untuk menstabilkan masalah di sini. Jadi anak tidak merasa takut. Adalah kasus saya adalah anak berangkat terlambat. Ya. Ini pertama kali adalah saya tanya kenapa kok berangkat terlambat. Nah, tidak langsung saya jawab kenapa selalu sama seperti ini, tidak. Tapi ternyata bagaimana dia ternyata terlambatnya karena menonton bola. Karena pas Piala Dunia ini dulu, ya kita sampaikan sama dia. Karena apa? Dia ini menjadi pemain bola, walaupun dia memang salah menonton bola sampai larut malam sehingga dia berangkat kesiangan. Tapi dengan permasalahan tersebut malah kita berikan solusi. Dia pengen ternyata menjadi pemain sepak bola. Ya, kita dukung supaya menjadi latihan sentenanan dan lain sebagainya. Itu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Agus. Gimana Pak Bayu sudah puas? Nanti kalau udah puas bisa chatting sama Mbak Ana ya. Baik, Pak Agus, Bapak Ibu semuanya, kita sudah melalui semua acara dengan lancar. Oleh karena itu, terima kasih atas kebersamaannya di siang hari ini. Semoga ilmu yang kita terima nanti kita bisa amalkan untuk peserta didik semuanya. Baik, untuk mengakhiri kegiatan diseminasi budaya positif di siang hari ini, mari kita berdoa.
menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih buat Bapak Agus yang telah memberikan diseminasi tentang budaya positif. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Himawan Daryanto, guru kelas 4 SDN 3 Joko Seberang. Setelah saya menerima dari penjelasan Bapak Agus tentang budaya positif ini, jujur sangat membantu dalam saya pembelajaran berikutnya supaya lebih maju, supaya anak didik yang saya ajar lebih baik lagi, lebih baik dan seterusnya menjadi murid yang berwawasan luas dan juga berkarakter yang positif. Demikian tanggapan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.